Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan ibu, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran minggu ke-16. Anak-anakku semua serta ayah dan ibu, di minggu ke-16 ini kita akan belajar tema tanaman. Untuk subtemanya adalah sayuran bersama dengan Pak Ivan dan Bu Aswia. Anak-anakku semua, setelah kemarin kita belajar tentang tanaman buah-buahan, minggu ini kita akan belajar tanaman sayuran. Sayuran itu ada macam-macam. Biasanya sayuran itu banyak mengandung air, kemudian dikonsumsi atau dimakan saat segar atau dimasak tidak lama. Anak-anakku semua, apa itu sayuran, macam-macamnya itu apa saja akan diceritakan oleh Bu Aswia. Silakan Bu. Jenis sayuran adalah ada dua ya anak-anak. Ada yang sayuran bisa dimakan langsung tanpa dimasak seperti mentimun, kubis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Terus ada juga sayuran yang harus dimasak lebih dulu seperti bayam, kangkung, seledri, wortel. Kemudian kentang ya Bu ya? Iya, kentang. Kentang juga harus dimasak dulu. Kentang adalah sayuran yang di samping bisa dibuat untuk masak ya anak-anak. Kentang itu juga mengandung karbohidrat, jadi bisa sebagai pengganti nasi. Kalau kita makan kentang, bisa perut kita kenyang. Oh iya anak-anak. Jadi sayuran itu macamnya banyak ya. Ada yang bisa dikonsumsi secara langsung seperti mentimun. Kemudian ada juga yang bisa dibuat jus ya Bu? Iya bisa, jus seledri, jus bayam, jus wortel juga bisa. Nah, untuk jus bayam saya baru tahu itu Bu. Iya, saya pernah lihat di TV Pak Ivan, ada orang membuat jus bayam dan jus seledri. Kalau jus seledri saya sudah pernah meminumnya. Iya, anak-anakku semua, jadi sayuran juga ada yang bisa dibuat minuman seperti wortel, kemudian tomat ya Bu? Iya, tomat bisa. Sayuran itu banyak vitaminnya ya Bu? Iya, banyak vitamin A, vitamin B, dan vitamin K, C, juga mengandung zat besi. Anak-anakku semua, sayuran yang biasa anak-anak kenal diantaranya adalah bayam, kangkung, kentang, wortel, tomat, kacang panjang, juga ada bawang merah atau bawang putih. Bawang merah ya Bu? Iya, bawang merah bisa dibuat lalap, bisa juga dimakan mentah untuk seperti bumbu sate, bumbu acar, dan juga bisa digoreng untuk taburan masakan. Nah, di rumah anak-anak pasti ada bawang merah ya anak-anak ya. Bawang merah kalau kita kupas kulitnya, kemudian kita potong kecil-kecil, diberi kecap, diberi lombok, itu bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Sayuran yang bisa dimakan ya Bu ya? Iya, dimakan mentah. Dimakan mentah. Biasanya kita makan bersama sate, atau kalau tidak ada sate, anak-anak bisa menggunakan tempe, kemudian nasi hangat. Anak-anakku semua, demikian tadi cerita Pak Guru dan Bu Guru tentang sayuran. Anak-anakku, Pak Guru ada syair 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama ya adalah nasi. Yang kedua lauk pauk. Yang ketiga sayuran. Yang keempat adalah buah-buahan. Yang kelima susu. Jadi bila setiap hari anak-anak mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna tadi, tubuh anak-anak akan berkembang dengan baik. Terutama anak-anak harus suka makan sayuran. Makan Karena sayuran. sayuran bisa menjaga imun kita, kekebalan kita anak-anak. Bisa juga kita menghindari penyakit kanker. Anak-anakku semua, dengan kita rajin makan sayuran, maka tubuh kita akan
kuat, akan kebal terhadap virus-virus atau terhadap penyakit. Jadi jika ada virus masuk, karena kita rajin makan sayuran, maka tubuh kita, imun kita akan menyerang virus-virus tadi sehingga virus-virus tadi mati. Anak-anakku semua, saat ini kita masih pandemi COVID-19 ya Bu, maka kita harus rajin memakai masker, Kemudian selain memakai masker, kita juga harus menjaga jarak seperti ini. Pak Guru dengan Bu Guru itu menjaga jarak. Kemudian rajin-rajin untuk mencuci kedua tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun. Anak-anakku semua, kegiatan kita dalam 1 minggu ini, kita akan menanam sayuran bawang. Untuk hari yang pertama ya, nanti anak-anak akan menanam bawang merah bersama ayah dan ibu ya. Ajak putra-putri kita untuk latihan menanam bawang merah. Nanti di situ anak-anak akan butuh bawang merah. Bawang merah ada di dapur anak-anak banyak. Kemudian kita butuh sedikit tanah dan pupuk. Nanti anak-anak bisa menanamnya di botol bekas air mineral yang sudah dipotong oleh ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu, untuk hari yang pertama kita ajak anak-anak untuk latihan menanam bawang merah. Untuk hari yang kedua, nah, mari bawang merah yang kemarin sudah kita tanam, kita sirami dengan air Bu. Iya, disiram. Kita siram dengan air. Kemudian untuk hari yang ketiga, anak-anak akan kembali memberi pupuk kepada bawang merah tersebut supaya tanaman bawang merah, tanaman sayurannya bisa tumbuh dengan bagus dan subur. Untuk hari yang keempat, nah anak-anak bersama ayah dan ibu kembali melihat tanaman bawang merah yang sudah ditanam. Kemudian kita bersihkan bila di samping-samping atau di sekitarnya itu ada kotoran atau ada tumbuhan selain bawang merah, itu kita bersihkan area tanam bawang merah. Untuk hari yang kelima, nah hari yang kelima itu tunas bawang merah mulai muncul. Maka anak-anak rawatlah tunas itu dengan tetap rajin memberi air secukupnya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar area tanam bawang merah. Anak-anakku semua dan ayah dan ibu, nanti ayah dan ibu tanyakan kepada anak-anak bagaimana proses menanam bawang merah dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Nah, nanti anak-anak menjawab pertanyaan dari ayah dan ibu, menceritakan kembali bagaimana anak-anak menanam bawang merah dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Bu Asfia, kita sudah menceritakan kepada anak-anak tentang tanaman sayuran. Nah, kepada ayah dan ibu, perjumpaan kita di minggu ke-16 ini adalah tentang tema tanaman, terutama adalah subtemanya adalah sayuran. Demikian perjumpaan kita, selalu sehat dengan banyak mengkonsumsi makanan ya, 4 sehat 5 sempurna, serta jangan lupa untuk selalu makan sayuran. Kepada ayah dan ibu serta anak-anakku semua, terima kasih. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Iya. Kemudian dari Pak Guru Bu Guru ini dulu, kita akan berjumpa di minggu ke-17. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.